Bila Anda membuka koordinat ini di Google Maps, maka Anda akan menemukan satu dari 7 warisan budaya dunia milik Arab Saudi yang diakui oleh UNESCO. Nama situs ini adalah Hegra atau Al-Hijr dan memiliki nama resmi Madain Salih yang berarti kota-kota saleh, merujuk kepada seorang rasul bernama Saleh dalam Al-Quran yang diutus Tuhan ke bangsa Samud. Madain Saleh menempati sebuah area seluas 1.621 hektar dan mulai ditempati pada abad pertama sebelum Masehi. Situs ini terkenal dengan monumen-monumennya yang sangat unik dan dipahat di dinding batu raksasa sebagaimana kota kembarnya, Petra. Sayangnya, di balik keindahan peninggalan bersejarah ini tersimpan sejumlah kesalahpahaman yang berakar dari tradisi agama. Salah satunya adalah label negatif yang melekat pada reruntuhan kota sebagai kota terkutuk yang dihukum oleh Tuhan akibat perbuatan para penduduknya, bangsa Samud, yang menolak ajaran Rasul Saleh. Pendapat tradisional ini sangat bertentangan dengan temuan para arkeolog yang menyatakan bahwa situs tersebut bukan dibangun oleh bangsa Samud, melainkan Nabatean. Tapi yang paling utama adalah monumen-monumen raksasa ini bukanlah tempat tinggal para penghuni kota kuno itu, sebagaimana tercatat dalam tradisi, melainkan kompleks pemakaman keluarga terpandang atau lebih dikenal sebagai nekropolis. Sampai di sini muncul pertanyaan, bagaimana sebuah kompleks pemakaman bagi kalangan ningrat berakhir tragis mendapat cap negatif sebagai kota terkutuk? Apa yang mendasari pola pikir ini selain wahyu? Untuk menjawab pertanyaan krusial ini, maka kita harus menyibak setiap elemen yang membangun narasi tersebut. Mari kita simak bersama. Narasi Hegra sebagai kota terkutuk muncul pertama kali dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 80 hingga 84 yang menyebut penduduknya Ashabul Hijr sebagai orang-orang yang mendustakan para rasul. Meskipun tidak ada nama Saleh maupun Samud di klaster ayat ini, tapi frase mengukir rumah di bukit yang terdapat pada ayat 82 dan frase lengkingan Soiha di ayat 83 menautkannya dengan narasi Saleh di 7 kelompok ayat lainnya. Namun narasi yang mengaitkan nama Saleh dan Samud dengan Hegra atau Al-Hijr adalah sebuah hadis riwayat Ahmad yang berbunyi sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba pada tahun terjadinya perang Tabuk di Hijr, tempat tinggal Samud. Kaum muslim mengambil air minum dari sumur-sumur milik kaum Samud. Mereka membuat adonan makanan dan meletakkan daging di panci. Rasulullah kemudian memerintahkan mereka untuk menumpahkan panci dan memberi adonan makanan tersebut untuk unta. Rasulullah kemudian pergi bersama mereka dari tempat tersebut hingga tiba di sumur tempat minum unta. Rasulullah kemudian melarang masuk tempat kaum yang diazab dengan mengatakan, "Aku takut kalian ditimpa musibah yang pernah menimpa mereka, maka janganlah kalian masuk." Riwayat-riwayat lain yang juga menyerupai hadis ini muncul dalam Tarikh Tobari dan Qisosul Anbiya karya Ibnu Katsir. Salah satu versi yang lengkap muncul dalam Aroisil Majalis fi Qisosil Anbiya karya Sa'labi. Abu Zubair Jabir bin Abdullah berkata bahwa ketika Nabi Muhammad melewati Al-Hijr selama serangan ke Tabuk, beliau berkata kepada para sahabatnya, "Jangan ada seorang pun dari kalian yang masuk ke kota ini atau minum dari airnya. Jangan masuk di antara orang-orang yang dihukum ini kecuali sambil menangis, agar tidak terjadi pada kalian apa yang terjadi pada mereka." Kemudian beliau berkata, "Sekarang kalian tidak boleh meminta tanda-tanda kepada Rasul kalian. Lihatlah kepada kaum Saleh yang meminta tanda kepada Rasul mereka. Maka Allah mengirimkan unta betina kepada mereka. Unta itu akan datang dari air dari jalur ini dan keluar dari jalur itu, dan ia akan minum air mereka pada hari yang ditentukan." Rasulullah juga menunjukkan kepada mereka tempat di mana anak unta itu naik ke dalam gua, namun mereka menolak perintah Tuhan dan memotong urat kaki unta betina itu.
Dan Allah menghancurkan mereka dari bawah permukaan langit, siapapun dari mereka yang berada di bagian timur atau barat dari bumi, kecuali seorang pria bernama Abu Rigol yang merupakan Abu Sakif. Dia berada di tempat suci Allah, dan tempat suci Allah mencegahnya dari dihukum oleh Allah. Tetapi ketika dia meninggalkannya, apapun yang menimpa kaumnya juga menimpa dia. Sebuah cabang emas lalu dikubur bersamanya, dan Rasulullah menunjukkan kepada orang-orang kuburan Abu Rigol. Orang-orang segera turun dan bergegas ke kuburan itu dengan pedang mereka, menggali dan mengeluarkan cabang emas itu. Kemudian Rasulullah menutupi dirinya dengan pakaian dan bergegas melanjutkan perjalanannya sampai melintasi wadi. Berbeda dari narasi hadis dan literatur qasas, kisah Saleh dan Samud dalam Quran setidaknya memiliki 4 macam variasi. Pertama, hanya menyebut Al-Hijr tanpa Saleh dan Samud. Kedua, hanya menyebut Samud dan kehancurannya. 3, menyebut Saleh dan Samud tapi tidak menyebut adanya aksi penyembelihan unta betina. Dan 4, menyebut Saleh, Samud, dan penyembelihan unta betina. Keberadaan variasi kisah Saleh dan Samud ini juga diikuti oleh deskripsi azab yang berbeda-beda. Pertama adalah lengkingan atau soiha, kedua adalah petir atau soikoh, dan ketiga adalah gempa atau rojfah. Bila kita padukan keempat variasi ini, maka kita akan mendapatkan satu narasi utuh sebagai berikut. Kisah Saleh dalam Al-Quran dibuka dengan pernyataan bahwa bangsa Samud telah mendustakan para rasul. Salah seorang yang diutus ke bangsa ini adalah Saleh, yang merupakan seorang Samud. Ia menyeru kaumnya untuk bertakwa menyembah Allah dan mentaatinya, karena ia adalah seorang rasul yang terpercaya. Selain itu, Saleh juga menekankan bila ia sama sekali tidak meminta imbalan atas apa yang ia kerjakan, karena Tuhanlah yang akan memberinya imbalan. Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu di bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi menjawab." Al-Quran lalu mengilustrasikan limpahan rahmat yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Samud, seperti keamanan mereka yang terjaga di dalam kebun-kebun dan mata air yang mereka miliki. Juga pohon-pohon kurma dengan buahnya yang ranum, berikut rumah-rumah mereka yang terpahat indah di tebing bukit. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Janganlah kalian mengikuti perintah mereka yang melampaui batas, yang merusak bumi dan tidak pernah memperbaikinya, kata Saleh. Mendengar seruan Saleh, kaumnya berkata, "Sungguh kamu sudah kena sihir. Kamu pun tidak lebih dari manusia seperti kami. Maka tunjukkanlah satu tanda jika apa yang kamu katakan benar adanya." Di kesempatan lain mereka juga menuduh Saleh sebagai orang yang sesat, gila, dan pembohong, serta mempertanyakan wahyu yang ia terima dengan statusnya sebagai manusia biasa. Beberapa lainnya menyayangkan perilaku Saleh ini karena dulu ia adalah seseorang yang dielu-elukan oleh kaumnya. "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seseorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami." Saleh menanggapi mereka dengan sedih. "Hai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat darinya? Maka siapakah yang akan menolongku dari Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu, kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian." Ia lalu mengumumkan kedatangan seekor unta betina yang merupakan tanda bagi kebenaran perkataannya. Ia berharap kaumnya tidak mengganggu aktivitas makan dan minum unta tersebut, karena jika mereka mengganggunya, mereka akan diazab oleh Tuhan. "Inilah unta betina, baginya waktu minum, demikian pula kalian pada hari-hari tertentu. Dan janganlah kalian mencelakainya, sebab azab hari besar akan merenggut kalian semua." Untuk menyadarkan kaumnya, Saleh lalu mengingatkan mereka bagaimana Tuhan menjadikan bangsa Samud sebagai pengganti bangsa Ad. Berkat rahmat Tuhan inilah
Mereka mampu mendirikan benteng-benteng di dataran rendah dan mengukir rumah di dinding bukit. Maka ingatlah nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan dan janganlah menebar kerusakan di bumi. Tidak semua orang mau mendengarkan Saleh, para pembesar Samud yang sombong, lalu memprovokasi para pengikut Saleh yang berasal dari kalangan lemah dan jelata. Mereka bertanya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhan?" Para pengikut Saleh menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada apa yang diutus kepadanya." Mendengar jawaban ini, para pembesar Samud menimpali bahwa mereka mengingkari apa yang mereka imani. Para pembesar Samud kemudian menyembelih unta betina Saleh, lalu mengejeknya. "Hai Saleh, datangkanlah azab jika engkau benar-benar seorang rasul." Saleh menjawab, "Bersantailah kalian di rumah selama 3 hari, sebab itu janji yang tidak pernah berbohong." Mendengar jawaban Saleh ini, beberapa kaum Samud bertanya kepadanya, "Apakah kamu dan orang-orang yang bersamamu merupakan pembawa sial bagi kami?" Saleh menanggapi, "Kesialanmu ditentukan oleh Tuhan, karena sebenarnya kamu adalah kaum yang tengah Ia uji." Sementara di kota, 9 orang pembuat onar berkomplot hendak menghabisi Saleh. Mereka berkata, "Berjanjilah kepada Allah bahwa kita akan menghabisinya dan keluarganya, dan katakan ke walinya bahwa kita tidak pernah menyaksikan pembunuhan tersebut, karena kita orang-orang yang bisa dipercaya." Tanpa mereka sadari, Tuhan mengetahui makar yang mereka rencanakan, maka Tuhan pun merencanakan makar terhadap mereka. Maka di hari yang telah ditentukan, Tuhan menyelamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman kepadanya. Setelah itu dentuman keras terdengar di pagi hari. Gempa besar telah merenggut Samud dan menyisakan jasad mereka di reruntuhan tempat tinggal mereka. Al-Quran menggambarkan kehancuran Samud laksana tumpukan rumput kering di kandang. Saleh yang selamat dari azab berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Selain Quran, Qasas, dan riwayat hadis, kisah kehancuran bangsa Samud juga muncul dalam syair Arab pra-Islam. Salah satunya karya Umayyah bin Abi Salt, seseorang yang mengaku nabi sebelum Muhammad. Namun berbeda dari sumber Islam, dalam syair jahiliyah ini tidak ada nama Saleh maupun penyebutan Al-Hijr. Kehancuran bangsa Samud murni karena mereka melanggar tabu menyembelih unta betina milik Tuhan. Seperti kaum Samud yang dengan angkuh membunuh agama dan induk unta yang telah disembelih. Seekor unta milik Allah yang bebas merumput di tanah dan bergantian kembali ke air. Lalu datanglah Ahmar yang terkutuk seperti anak panah dengan pedang tajam dan berkata, "Engkau akan dipotong tendonmu." Kemudian ia memotong tendonnya dan tulang keringnya, dan pedang itu menembus tulang dan mematahkannya. Anaknya melihat bahwa ibunya telah pergi untuk selamanya setelah ia terbiasa dengan kasih sayang dan perhatiannya. Ia datang ke sebuah batu dan berdiri di atasnya, mengeluarkan suara gemuruh ke langit yang naik ke bebatuan. Ia mengeluarkan teriakan, dan teriakan unta itu terhadap mereka adalah, "Semoga mereka hancur lebur." Maka mereka dihancurkan, kecuali wanita yang gesit. Dia adalah satu dari pelayan mereka, dan dia lumpuh. Ia bagaikan kulit buah yang dikupas. Dia dikirim untuk memberitahu orang-orang Qurr tentang mereka, bahwa mereka telah tercerai-berai. Mereka memberinya minum setelah dia menyampaikan pesan itu, dan kemudian dia meninggal. Dan demikianlah Allah pada akhirnya membalas yang hina. Dari syair jahiliyah ini kita bisa memahami bila narasi awal kehancuran bangsa Samud disebabkan mereka melanggar tabu atau larangan agama, yakni menyembelih unta Allah. Yang menjadi pertanyaan, unta seperti apa yang dimaksud sebagai unta Allah? Beruntung kita memiliki petunjuk mengenai tabu ini dalam Al-Quran. Pada surat Al-Ma'idah ayat 103, terdapat pernyataan mengenai pencabutan tabu atau larangan tradisi Arab jahiliyah. Allah tidak pernah menetapkan bahirah, sa'ibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi, orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Dua frase teknis yang muncul pertama kali pada ayat ini, bahira dan saibah, tidak lain dan tidak bukan adalah tabu terkait unta betina, berikut larangan untuk menyembelih mereka. Saibah sendiri adalah unta betina yang keturunannya telah memiliki keturunan pula. Ia terlarang untuk dinaiki dan dibiarkan merumput bebas tanpa pengembala.
Sementara Bahira adalah unta betina yang induknya, Saibah, telah melahirkan 10 atau 5 unta betina berturut-turut. Sebagai penanda, kuping Bahira lalu dibelah. Ia dengan demikian terlarang untuk diambil susunya, tidak boleh dinaiki, dan dibiarkan untuk merumput dengan bebas, dan minum dari sumber mata air manapun yang ia datangi. Bahira juga terlarang untuk disembelih. Konsep Bahira dan Saibah ini memberikan kita petunjuk bahwa pada masa pra-Islam, orang-orang Arab memiliki tradisi yang mereka lestarikan turun-temurun untuk tidak mengganggu atau mengkonsumsi binatang-binatang tabu. Hubungan antara tabu Bahira dan Saibah dengan penyembelihan unta betina oleh bangsa Samud yang muncul pada syair jahiliyah ini sangatlah kuat. Statusnya sebagai bagian dari agama orang-orang Arab dan berasal dari Tuhan bahkan muncul dengan jelas dalam redaksi Al-Quran. Dan jika Anda membaca 2 ayat yang muncul sebelum ayat 103 ini, yakni larangan kepada umat Islam agar tidak meminta sesuatu yang justru menyusahkan diri mereka, sangat mirip dengan pernyataan Nabi yang muncul dalam riwayat Sa'labi, yakni agar tidak meminta tanda kepada Rasul atau akan bernasib seperti Samud. Bagi Jaroslav Statkevich dalam Muhammad and the Golden Bow, Reconstructing Arabian Myth, keberadaan binatang totem unta betina merupakan objek dari tabu yang tidak boleh dilanggar, baik oleh para peternak unta maupun orang-orang Arab yang hidup menetap dan yang nomaden. Keberadaan totem ini merupakan elemen pemersatu ketiga tipe bangsa Arab yang kerap kali bertikai dalam penguasaan sumber-sumber air minum. Pelanggaran terhadap tabu ini dianggap akan membuat Tuhan murka, dan kisah kehancuran bangsa Samud digunakan sebagai sarana untuk menanamkan kepatuhan terhadap tabu tersebut. Berdasarkan pemaparan ini, kita bisa melihat bagaimana kisah kehancuran Samud berevolusi dari lingkungan jahiliyah yang tidak mengenal sama sekali sosok Saleh dan situs Al-Hijr ke lingkungan Islam yang memasukkan kedua elemen tersebut. Penghubung utama antara narasi dari kedua era adalah aksi penyembelihan unta betina dan hukuman yang Tuhan timpakan kepada Samud akibat perbuatan tersebut. Meski serupa, narasi jahiliyah berseberangan dengan narasi Islam perihal alasan Tuhan menghukum bangsa Samud. Dalam narasi jahiliyah, hukuman turun akibat mereka melanggar tabu, sedangkan narasi Islam, hukuman disebabkan karena mereka menentang Rasul Saleh. Pergeseran paradigma ini diikuti oleh pembatalan tabu Bahira dan Saibah yang telah melembaga di sistem sosial bangsa Arab. Pertanyaan berikutnya, apakah atribusi Hegra atau Al-Hijr sebagai lokasi tempat tinggal bangsa Samud memiliki dasar yang kuat dalam sejarah? Jika benar, bagaimana menjelaskan temuan arkeologis yang memandang situs tersebut sebagai bangunan karya bangsa Nabat ketimbang Samud? Mari kita temukan pembahasan bagi pertanyaan ini di video berikutnya.